Ini kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur sesuai dengan tema Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Dan subtema kelahiran Yesus adalah bukti besar kasih Allah akan dunia ini. Untuk itu mari kita sambut keselamatan yang dibawanya. Kelahiran Yesus Kristus berdampak untuk hidup kita sehari-hari. Apakah hanya perayaan saja? Yesus lahir, menjelma menjadi manusia untuk kita. Bukti nyata karya Allah yang maha besar. Tidak ada yang bisa memungkiri. Dia berkata, dia datang ke dunia, akulah jalan kebenaran dan yang memberi hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rencana Allah itu baik. Sama seperti tema. Di hidup kita itu baik. Adakah yang berkata Tuhan itu tidak baik? Semuanya baik. Lewat masalah, pergumulan, persoalan hidup, Yesus yang terbaik. Ada amin? Amin. Mari kita lihat dan renungkan kejadian yang baru-baru ini. Seluruh dunia dilanda dengan bencana alam. Itu sudah dinubuatkan jauh sebelum terjadi. Sudah dicatat di Alkitab. Gempa bumi akan terjadi. Manusia tidak pernah lagi mengasihi satu dengan yang lain. Anak-anak membangkang kepada orang tua. Ini tidak hanya kata-kata, tapi ini adalah firman Tuhan. Kenapa terjadi? Karena manusia hanya mencintai dirinya sendiri. Kita mau beri contoh? Kalau dapatlah seperti bantuan. Tapi saya salut dengan yang ada di Tapteng itu kemarin ya. Yang Dina bawa bantuan. Sebenarnya mereka pun kena. Tetapi mereka rela memberi kepada yang lebih berdampak. Adakah kita mampu seperti itu di sini? Tidak. Audona perlu. Mari kita berubah dengan subtema ini. Baik bukan sekedar hanya baik-baik saja. Perbuatan, perkataan. Masih banyak kita. Saya sendiri juga masih belajar dan belajar. Mari, apa yang terjadi ini kita renungkan. Arti Natal yang sesungguhnya apa? Untuk mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Kelahiran Yesus itu apa? Membaharui hati dan pikiran kita. Bukan sekedar hanya perayaan-perayaan saja. Adakah kita sudah merenungkan firman ini siang dan malam? Saya pun masih bolong-bolong. Disinilah semua kekuatan Allah terjadi. Dahsyat bukan? Luar biasa bukan? Kita masih sepinggang. Sudah amangoi Tuhan, amangoi Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Karena manusia rakus, tamak. Gundul, hutan digunduli. Satu contoh lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Itu akan berdampak buruk untuk lingkungan kita. Dari kita, bagaimana kita biar baik sehari-hari? Bagaimana kita berlaku baik? Perkataan kita terhadap anak-anak kita. Hari-hari ini kita juga suka sekali cemas dan cemas. Hanya mengandalkan kekuatan kita. Tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kata firman Tuhan, berdirilah teguh. Datanglah kepadaku. Kenapa? Banyak orang sekarang yang mencari dunia, kesenangan dunia. Biar bisa jabatan naik, dia pergi ke hal-hal yang tidak di luar Tuhan. Banyak. Kesenangan dunia itu hanya sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Hanya kasih Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini tidak akan pernah berlalu. Sekalipun bumi berlalu. Amin Bapak Ibu? Amin.
juga harus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih-lebih mengasihi Tuhan. Rajinlah beribadah, baca firman Tuhan. Anak-anak juga bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan orang tuanya. Amin anak-anak. Ini ibunya yang ngomong. Amin anak-anak. Puji Tuhan. Karena kalianlah tonggak estafet kami di kemudian hari, membawa panci Kristus untuk kemuliaan bagi nama Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Kita banyak ayat-ayat yang mendukung tentang Tuhan itu baik kepada semua orang dan rahmatnya terhadap segala yang dijadikannya. Kita buka di dalam 1, ada 7 ayat Tuhan yang mengatakan Tuhan itu jangan menahan kebaikan. Amsal 3 ayat 27 dengan 28. Tolong dibuka. Siapa yang dapat membaca biar sama-sama kita kebagian. Jangan hanya saya saja. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Agar kita sama-sama mengerti kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak hanya semata-mata omdo, tapi realita tercatat di Alkitab yang kita selalu percaya firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Puji Tuhan. Di kehidupan kita sehari-hari, satu contoh. Saya datang ke tempat Mama Yolanda. Tok, dek, ada berasmu? Ayo jangan dong kak. Nah, mari kita berbagi. Kita katakan tidak ada. Kalau saya dikatakan, ditanya, ada duitmu dek? Ada, tapi tidak cukup ku bagi untuk muka. Atau ku pinjam sekian. Ada, selalu saya katakan ada. Tapi tidak cukup saya bagi. Nah, demikian. Ayat firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak? Adakah kita pernah orang tua kita di kampung? Berkat kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Adakah saudara kita yang kekurangan? Ini ayat firman Tuhan ini bukan hanya kata-kata. Tuhan itu baik kepada semua orang, tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan. Bagi mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus tidak membawa agama, tapi Yesus membawa keselamatan bagi semua umat manusia yang mau percaya dan berkenan kepadanya. Malam hari ini kita diingatkan. Saya puji Tuhan ya, kemarin itu naik air, Opung Doli ini agak ngeyel. Di kursi aja nggak tinggi itu katanya. Saya sudah bilang, ayo Opung Doli naik ke atas, sudah tambah tinggi. Nggak tinggi itu katanya. Lama-lama naik. Kan kalau sudah tinggi air susah mengangkat ke atas. Tapi saya bersyukur pertolongan Tuhan itu baik. Jadi segini, puji Tuhan semuanya rusak, hanya kulkas yang tidak rusak. Karena memang kami angkat. Tapi apa yang diambil dari hikmat semua itu? Bahwa Tuhan masih memelihara nyawaku dan nyawa keluargaku. Nyawa kita masih Tuhan pelihara. Kalau barang, harta bisa kita cari, masih bisa kita pergunakan. Kenapa semua terjadi itu? 2 hari 2 malam tidak ada penerangan. Kita mau berhubungan dengan keluarga. Kakak saya sampai bilang, kemana kalian? Kemana? Gak bisa dihubungi. Ngungsilah karena tambah jauh. Saya lihat di IKIM sudah serumah katanya. Sudah, kami masih aman di atas. Apa yang maksud Tuhan hari-hari ini? Mengapa pas hari Natal? Mengapa pas hari ini?
Saya marlehale hadope hita mangina. Marlehale hadope hita di ngulut to. Berlarilah sekuat tenaga untuk menjadi pemenang. Kalau pelari itu kan berlatih. Kita pun harus berlatih setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan. Ai sudi do disun dihatahu. Pasu-pasu, si pasingon, nasihat, kesembuhan, mujizat terjadi di dalam kita. Dan kata-kata Tuhan Yesus lahir bukan hanya plok, hanya sebagai bayi saja. Kenapa Allah itu menurunkan Tuhan Yesus? Mengapa Allah itu jadi rela menjadi manusia? Karena manusia pada saat itu tidak bisa menerima kalau tidak dilihat dengan akal pikirannya. Maka Allah izinkan Maria mengandung seorang anak. Sampai hari ini juga kan disangkal kan? Banyak yang menyangkal. Masa Tuhan dia diperanakan? Tapi logika Tuhan adalah Esa. Kalau Tuhan sendiri datang ke dunia, begitu di waktu masa Musa, kita tidak sanggup Bapak Ibu melihat kemuliaan Allah. Kita bakal mati. Karena kemuliaannya itu sangat dahsyat. Tapi dia rela menjelma menjadi manusia. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita umat-umatnya di zaman sekarang ini semakin mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada yang mengatakan, "Dau nomor minggu piau sehat dok." Memang kata firman Tuhan juga, Tuhan izinkan semua yang jahat dan yang baik. Tapi ada perbedaan bagi orang yang benar dan mengikut Yesus. Dalam setiap masalah ada kekuatan. Jadi jangan kita hanya bermain-main di hari-hari ini. Contoh juga di keluarga. Kalau masih ada kita yang masih suka ribut dengan keluarga, mari saling mengampuni. Hari-hari ini kita kalau berdoa, datang dari sana, gininya itu gini katanya. Tapi mari kita pendam di sini dan kita bawa kepada Tuhan doa-doa kita. Maka akan jawaban doa terlihat. Jangan sampai kita gusar oleh karena keomongan orang. Jangan kita gusar oleh karena cacian dan hinaan orang. Mengadulah kepada Yesus yang hidup. Kalau kita mengadu kepada suami kita, enak kok. Mengadu sama istri, begitu aja. Tapi kalau kita mengadu kepada Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang kedua, kebaikan Tuhan itu, perbuatan baik kita mempunyai efek atau dampak panggilan. Adakah efek panggilan Tuhan bagi kita? Sudahkah kita berdampak bagi keluarga kita? Sudahkah kita berdampak bagi tetangga kita? Sudahkah kita berdampak di punguan Parna KCG? Mari kita sama-sama memberi dampak yang baik. Yang kurang dibuang, baik diambil. Aido hanguan atas sesuatu boleh naruh dan boleh buat ini. Ale boleh nabaga kebuat madenggan. Karena kita mau yang baik, kita pilih yang baik. Jangan kita tidak menjadi dampak tengah lingkungan kita. Banyak hal dilakukan, semua kasih Tuhan. Kadang kalau ingat kebalik, semuanya karena Tuhan. Bukan kuatku, tapi kasih Tuhan. Itulah yang aku rasakan. Aku boleh bersaksi semua karena pengalaman hidupku bersama Tuhan. Jadi jangan kita malu bersaksi Bapak Ibu. Kadang orang kalau kita bersaksi katanya ini gila. Ada. Kalau kita berkata tentang kebenaran firman Tuhan, sok rohaniawan. Biarkan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa dihambat. Dia akan terus mengalir. Lihat banyak jiwa-jiwa sekarang yang dimenangkan.
Apakah kita sudah membawa jiwa? Pergumulan saya saat ini, seluruh anak-anakku boleh datang menyembah Tuhan. Itu dari dulu, seisi rumahku. Tapi bukan kehendakku, kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Di Galatia 6 ayat 9 dan 10. Nanti baca di rumah agar tidak panjang. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nalapatan na atar sumama ubas nasugod bolo haolak kamu pe nasugod unang marumutungod. Itu satu contoh yang simple aladang dipahami ang kagugumunan yang manginang. Dan siapa yang belum bisa datang, lain waktu berilah waktu. Itu jangan jemu-jemu. Apa yang bisa kita beri? Seumpama satu buah wortel atau bawang, beri dengan sukacita di hati. Siapa yang dapat memberi banyak, jangan tepuk dadamu, tetapi berkatalah, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini. 4. Kaya akan perbuatan baik yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. Kita harus kaya perbuatan baik. Nanti dicatat, baru dibuka lagi di rumah. Oh iya, karena firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita, bukan hanya untuk sekedar selewiran gitu kayak iklan. Tidak. Tak tuh si doa mengingat. Jangan kita hanya sekedar pendengar. Bro, holang roh, saya. Coba kita benahi. Apa yang perlu kita benahi di Punguan Parna ini? Pendapat si anu, tidak harus pendapatnya. Tetapi jangan sakit hati kalau tidak pendapatmu yang jadi. Kasih pendapat dan masukan-masukan yang membangun. Maka terjadilah kemuliaan Allah. Perbuatan baik kita itu kelihatan. Nama Tuhan kita dipuji, nama Tuhan diagungkan lewat hidup Punguan Parna kecil. Dan yang ke-8, berteguhlah dalam melakukan apa yang baik. Tertulis Titus 3